Shalom, selamat pagi semua. Pagi hari ini menyambung dari kesaksian saya beberapa waktu yang lalu dengan judul Orang Pasar Juga Butuh Tuhan. Sekedar flashback ke belakang beberapa seminggu yang lalu kalau nggak salah, pada saat saya ke pasar, pada saat itu saya lewat sebuah kios jualan, orang jualan sayur, tomat. Kebetulan orangnya saya kenal, tapi karena saya nggak pingin mampir, karena saya selalu berpikir tiap kali saya mampir pasti saya dikasih sayur gratis, tomat gratis, dan saya nggak suka itu karena saya tahu betapa sulitnya mereka untuk membeli itu lalu dijual kembali. Setiap sayur pasti ada harganya, jadi saya selalu melewati tempat itu hanya karena menghindar takut dikasih sayur. Lucu kan, orang senang diberi, tapi khusus kalau orang-orang pasar yang saya kenal, saya selalu menghindari mereka. Jadi saya sudah lewat sampai ke tempat jual tahu, tapi kok dalam hati saya nggak tenang. Seperti ada suara hati saya bilang balik, putar balik dan pergi ke sana. Akhirnya saya putar balik pergi ke sana. Singkat cerita, waktu saya sampai saya tanya, orangnya bilang, saya tanya, "Oh, mau ma, ada sehat kok?" Dan dia bilang dia lagi sakit pinggang. Singkat ceritanya saya turun dan saya melayani dia, menceritakan saya melayani dia cerita tentang kesulitannya. Lalu tak lama kemudian satu ibu juga datang dan kita layani, lalu datang lagi satu dan kita layani, lalu kita sharing firman. Nah, kebetulan saya punya passion untuk orang pasar supaya mereka bisa dilayani, dan saya pakai momen itu untuk saya bisa buka pelayanan di pasar. Ya, itu ceritanya. Jadi ceritanya saya bilang, "Mama, boleh kok sonde beta buka ibadah sini." Jadi setiap 1 minggu 1 kali beta datang ke pelayanan di sini, karena dia bilang hari ini tanggal 12 dia ulang tahun. Jadi saya tangkap itu sebagai momen, biar itu jadi perdana buat saya untuk bisa melayani orang-orang pasar lewat ibu ini, lewat tempatnya. Jadi tadi pagi saya sudah pergi ke pasar, saya ketemu dengan ibunya, dia sangat sukacita, dan saya juga bersukacita karena itu artinya Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk mengerjakan bagian saya, untuk pergi. Saya nggak bisa menunggu di tempat untuk umat Tuhan datang, karena perintah yang Tuhan berikan bagi saya adalah pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka. Jadi karena corona, orang-orang tua dan anak-anak tidak bisa ke gereja, mereka harus tinggal di rumah dan ibadah di rumah. Tapi tidak semua terlayani. Mereka diberikan liturgi, tapi tidak semua orang bisa memanfaatkan liturgi itu, karena banyak juga yang tidak tahu cara menggunakan liturgi gereja, liturgi yang diberikan, dan tidak ada yang menuntun dan memimpin mereka, sehingga akhirnya mereka tidak beribadah sama sekali. Apalagi kalau mereka yang bekerja di pasar lebih tidak beribadah lagi. Karena itu saya pakai momen ini untuk karena Tuhan suruh pergi, kini bagian saya untuk melakukan itu. So pagi tadi saya sudah ke sana untuk memastikan jam 11 ini kami akan turun melayani sekalian merayakan hari ulang tahunnya. Jadi pagi ini saya pergi sekalian untuk cari snack yang akan saya bagikan buat mereka, sekalian merayakan ulang tahunnya dan juga perjamuan kasih. Puji Tuhan, ada banyak kue enak di sana, jadi saya bisa dapat ada kue Solo, ada kue Nagasari, ada wajik, ada dadar. Terima kasih buat seorang teman yang kemarin sudah memberkati sehingga saya bisa beli kue buat snack sebentar, dan saya berharap nanti lewat ini lebih banyak lagi Tuhan buat bagi mereka. Tidak peduli situasinya seperti apa, saya hanya punya satu harapan, bahwa nama Tuhan harus tetap ditinggikan dalam situasi apapun. Dia tetap harus ditinggikan, dia tetap harus dimuliakan.
So, saya sangat berharap bahwa pelayanan hari ini akan membuka satu lagi pintu agar umat Tuhan bisa terlayani. Tuhan memberkati. Nanti ada video susulan bagaimana pelayanan itu akan berjalan. Jadi terima kasih sekali lagi buat teman yang sudah memberkati. Saya sudah belikan ini. Sekarang saya harus kerja bungkus-bungkus snack yang akan dibawakan sebentar. Ulang tahunnya menyusul. Jadi saudara-saudara yang hari ini pelayan, saudara yang melayani, tapi karena COVID tidak bisa melayani, saya cuma mau bilang pelayanan tidak terbatas pada gedung gereja. Saudara keluar dari rumah saudara, lihat sekeliling, buka mata lebar-lebar, tapi juga buka hati dan pikiran. Saya percaya ada banyak pelayanan, ada banyak jiwa-jiwa yang butuh untuk dilayani. Karena biasanya kita cuma buka mata kita, tapi kita nggak buka pikiran kita dan hati kita, sehingga kita nggak punya belas kasihan, kita nggak punya kepekaan tentang hati Bapa yang harus kita lakukan. Kita terlalu fokus dengan gedung gereja, kita terlalu fokus dengan pelayanan mimbar dan altar, sehingga kita lupa bahwa pelayanan sesama. Karena itu saya berharap dengan video ini bukan pencitraan, ini hanya sebuah kegelisahan dalam hati saya bahwa sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan lewat melayani sesama. Mata kita tahu kok, karena setiap hari kita melihat banyak orang kesulitan, banyak orang susah, banyak orang yang wajah mereka menunjukkan bahwa mereka punya beban yang pingin mereka selesaikan. Tapi nggak banyak orang yang mau pergi dan kasih tahu sama mereka bahwa Tuhan ada. Jadi ini adalah kegelisahan saya, dan saya sendiri pingin belajar bukan untuk hanya buka mata saya dan melihat bahwa di sekeliling saya banyak orang yang membutuhkan Tuhan, tapi saya juga belajar untuk membuka pikiran dan hati saya untuk peka, untuk punya belas kasihan. Dan biarlah itu bisa memotivasi saya dan memberikan saya keberanian untuk menemukan, mencari dan menemukan orang-orang yang membutuhkan Tuhan sekalipun mereka tidak mengenal saya. Karena yang terpenting adalah mereka bisa kenal Tuhan dan tahu betapa Tuhan mengasihi saya. Dan jika itu bisa lewat hidup saya, maka saya akan belajar untuk melakukannya. Karena itu, buat semua orang yang sedang melayani hari ini, buka matamu, tapi buka juga hati dan pikiran. Miliki kepekaan Tuhan dan hati Tuhan, saya percaya ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Tuhan memberkati. Saya harus menyelesaikan membungkus paket kue ini, paket snack ini, karena waktu berjalan terus. Jam 11 kami sudah harus turun ke pasar. Selamat pagi, Tuhan memberkati.